Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Alur film kisah nyata kali ini bercerita tentang sekelompok pasukan penjaga perdamaian atau pasukan pelindung yang ditugaskan untuk menjaga jalur perdagangan paling strategis di dunia, yaitu jalur sutra. Di mana jalur tersebut adalah jalur perdagangan internasional kuno dari kerajaan China yang menghubungkan wilayah barat dan wilayah timur. Film ini berjudul Dragon Blade yang rilis pada tahun 2015. Cerita berfokus pada seorang komandan pasukan pelindung jalur sutra bernama Huo An yang diperankan oleh Jackie Chan. Dalam melakukan tugasnya, mereka bertemu dengan pasukan Romawi yang ternyata sedang dalam pelarian. Nah, lebih detailnya berikut ini guys, alur cerita selengkapnya. Jalur sutra tepatnya di tahun 48 sebelum Masehi perbatasan barat Cina. Untuk bertahan hidup, suku-suku yang ada di sana selalu terlibat pertempuran. Nah, saat ini guys, sedang akan terjadi pertempuran dua suku, yaitu suku India Putih dan suku Han. Sebelum bertempur, masing-masing kedua suku mengirim pasukan terbaiknya untuk berduel. Kemudian, datanglah pasukan pelindung dari China untuk menghentikan pertikaian mereka. Pasukan tersebut dipimpin oleh Huo An dengan moto merubah musuh menjadi teman dan kedamaian semua ras. Seorang putri dari suku Han yang bernama Bulan ternyata tidak terima pertempuran mereka dihentikan guys. Karena sebelumnya, petarung dari suku India Putih telah menyebutnya dengan biadab. Huo An yang saat itu mencoba menghentikan pertikaian mereka, justru terkena amarah dari Putri Bulan. Dengan terpaksa, ia pun menanggapinya. Saat pertempuran berlangsung, tanpa sengaja, Huo An membuka cadar yang dipakai oleh Putri Bulan. Entah apa yang terjadi, pemimpin suku Han terkejut. Putri Bulan tersipu malu yang kemudian menghentikan pertarungannya. Dalam perjalanan pulang, Huo An ditertawakan oleh teman-temannya guys. Hal itu karena di saat Huo An meminta maaf dan mengembalikan cadar milik Putri Bulan, tiba-tiba Putri Bulan melepas semua pakaian dan merelakan tubuhnya untuk dinodai Huo An. Terlihat istri Huo An bernama Qiu Qing sedang mengajar anak-anak. Tak lama kemudian, Huo An pulang yang kemudian membagikan oleh-oleh untuk anak-anak tersebut. Malam harinya, Huo An dibantu sang istri untuk menulis laporan kepada atasannya. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ia adalah Yin Po, yang juga merupakan salah satu komandan pasukan pelindung jalur sutra. Yin Po melaporkan kalau pasukan pelindung sedang dalam masalah, karena hari ini komandan tentara gubernur menemukan 4 peti berisi koin emas di luar perbatasan. Di dalamnya terdapat surat Pia Cukai yang salah satunya ditandatangani oleh pasukan pelindung jalur sutra. Mereka berdua pun bergegas mendatangi markas. Di sana, beberapa pasukan pelindung telah ditangkap dan diperkol oleh tentara gubernur. Yin Po yang tidak terima spontan mencabut pedangnya sehingga membuat suasana sedikit tegang. Nah, untuk meredam suasana, Huo An bersedia ditangkap dan bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Tapi ternyata guys, semua itu tidaklah cukup. Atas permintaan kepala gubernur, Huo An dan semua pasukannya dinyatakan bersalah karena mereka dituduh telah melakukan penyelundupan koin emas ke perbatasan. Sebagai hukumannya, mereka dikirim ke gerbang angsa liar, dijadikan pekerja untuk membangun kota tersebut. Di sana terdapat banyak sekali pekerja yang sedang membangun kembali kota tersebut. Di dalam gerbang terdapat pula baju perang Jenderal Huo Kuping yang telah meninggal.
Ia adalah seorang jenderal besar dan merupakan pendiri terbentuknya pasukan pelindung jalur sutra. Wu An berserta dengan pasukannya pun memberi penghormatan atas jasa-jasa beliau di masa lalu. Para pekerja yang ada di gerbang angsa liar ternyata tidak akur satu sama lain, guys. Hal tersebut terjadi karena perbedaan antara suku. Jika terjadi masalah kecil di sini, maka dapat menimbulkan keributan dan melebar. Hal itulah yang membuat menghambat pekerjaan di sana. Kejadian tersebut membuat pemimpin benteng angsa liar marah. Karena sesuai dengan perintah gubernur, mereka harus segera menyelesaikan benteng tersebut tepat waktu. Dari kejauhan, terlihat pasukan Romawi sedang mendekati gerbang angsa liar. Pasukan tersebut dipimpin oleh Jenderal Lucius. Ia adalah komandan jenderal pasukan Black Angel dari Kekaisaran Romawi. Sesampainya di sana, mereka ingin segera merebut benteng tersebut untuk dijadikan tempat pelindung dan bertahan. Sebelum melakukan penyerangan, Jenderal Lucius mendatangi anak kecil yang ditandu di dalam gerobak. Anak kecil tersebut bernama Publius. Sepertinya, Publius sangatlah berarti bagi Jenderal Lucius. Sampai-sampai ia menjanjikan akan segera merebut benteng tersebut dengan cepat. Sementara itu di dalam benteng, pasukan Cina telah bersiap dan menunggu komando. Tanpa menunggu lama, pemimpin gerbang angsa liar langsung memerintahkan pasukannya melepaskan anak panah untuk menghalau mereka. Jenderal Lucius dan pasukannya pun mundur, guys. Tapi bodohnya, dengan percaya diri, pemimpin gerbang angsa liar membawa beberapa pasukan mengejar mereka. Yang ternyata semua itu hanyalah strategi dari pasukan Romawi untuk menjebak agar pemimpinnya keluar dari dalam benteng. Alhasil, mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh pasukan Romawi. Melihat itu, Wu An akhirnya turun tangan, guys. Ia dan pasukannya memimpin pasukan Cina yang tersisa untuk tetap bersiap dan kembali menabuh genderang peperangan. Dan ternyata, hal itu berhasil menakuti Jenderal Lucius dan pasukannya. Kemudian, Wu An bersama dengan anak buahnya mendatangi Jenderal Lucius untuk melakukan perundingan. Anyway, no fight? No. Go there. Namun, Jenderal Lucius menolak dan memilih bertarung untuk merebut gerbang angsa liar. Dengan terpaksa, Wu An pun meladeninya, guys. Di sela-sela pertarungan, Wu An melihat beberapa pasukan Romawi tak sadarkan diri yang sepertinya mereka telah kelelahan. Tak lama kemudian, terlihat badai pasir akan datang menerjang mereka. Melihat itu, Wu An memilih untuk menghentikan pertarungan. Dan demi keselamatan bersama, Wu An mempersilahkan pasukan Romawi masuk dalam benteng untuk berteduh. What? Stop! Drop your weapon. I'll let you eat. Malam harinya, semua pasukan Romawi telah masuk ke dalam benteng angsa liar. Mereka diobati, tak terkecuali anak kecil yang bernama Publius ini. I'm here. Saat tengah malam, Lucius termenung seorang diri mengingat kejadian sebelum mereka kabur dari negaranya dan menjadi seorang buronan. Kemudian Wu An mendatanginya dan berbincang-bincang layaknya seorang prajurit sambil meneguk secangkir anggur. Di sela-sela perbincangan mereka, datanglah si pemimpin gerbang angsa liar. Bahwa gerbang angsa liar harus selesai dalam waktu 15 hari. Jika tidak, mereka semua akan dihukum mati. This one's always upset. Di sini, Jenderal Lucius menawarkan bantuan, guys.
kalau mereka dapat menyelesaikan pembangunan benteng angsa liar dalam waktu 15 hari. Namun, Jenderal Lucius meminta imbalan, yaitu meminta seorang pemandu untuk mengantarkan utusannya ke kerajaan Persia. Dan mereka pun sepakat. Tanpa menunggu lama, segala persiapan untuk membangun kota dipersiapkan. Tidak seperti para pekerja sebelumnya yang menggunakan otot, pasukan Romawi menggunakan perhitungan matang terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Mereka juga mampu membuat katrol untuk mengangkut batu-batu besar, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pembangun. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara pasukan Romawi dan para pekerja di benteng angsa liar semakin akrab, guys. Mereka saling bersatu, bahu-membahu, saling bekerja sama untuk menyelesaikan benteng tersebut tepat waktu. Dan akhirnya, guys, benteng angsa liar dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan untuk merayakan keberhasilan tersebut, mereka semua mengadakan pesta, guys. Masing-masing suku memperlihatkan kebolehannya. Tak mau ketinggalan, si kecil Publius juga menawarkan diri untuk bernyanyi. Di sini, Publius menyanyikan lagu kebangsaan negerinya. Pasukan Romawi yang mendengar nyanyian tersebut terlihat sedih dan menangis karena mereka merindukan tanah kelahirannya. Semua orang yang ada di sana juga ikut terharu, sehingga mereka ikut berdiri sebagai rasa penghormatan terhadap pasukan Romawi. Di malam harinya, Lucius menceritakan kisahnya kepada Huan, kalau dulunya ia bertugas di bawah pemerintahan Konsul Markus. Konsul Markus menggerakkan pasukannya ke Kekaisaran Persia untuk membentuk aliansi dengan sang ratu. Putra tertua dari Konsul Markus bernama Tiberius. Ia adalah orang yang sangat kejam dan haus akan kekuasaan. Konsul Markus menunjuk anak bungsunya yaitu Publius sebagai pewaris penggantinya. Lucius sendiri diberi kepercayaan untuk melindungi Publius hingga dirinya mampu menjadi seorang pemimpin. Tapi malangnya, guys, Publius memiliki masalah dengan penglihatan. Sang Ratu Persia berbaik hati untuk memberikan obat mujarab kepada Publius. Namun Tiberius mencampur obat tersebut dengan racun hingga membuat Publius buta permanen. Tak hanya itu, Publius juga membunuh Konsul Markus yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Tiberius juga berniat untuk membunuh adik kandungnya yaitu Publius yang masih kecil. Di sini, Lucius tidak mempunyai pilihan lain selain kabur dari negaranya, hingga akhirnya bertemu dengan Huan. Utusan Lucius yang dikirim ke Persia adalah untuk mengembalikan perjanjian damai tersebut. Tak lama berselang, utusan yang dikirim Lucius ke Kekaisaran Persia salah satunya telah kembali. Ia mengatakan telah melihat Tiberius membawa ratusan ribu pasukan Romawi melalui jalur sutra, sementara yang lainnya telah dibunuh oleh Tiberius. Dan untuk mengakhiri konflik mereka, akhirnya Lucius berniat untuk menemui Tiberius. Namun Huan mencegahnya, guys, karena menurutnya ada yang janggal dengan kedatangan Tiberius ke jalur sutra dengan membawa ratusan ribu pasukan. Jika memang Tiberius ingin menangkap Publius, untuk apa membawa pasukan sebanyak itu? Huan mempunyai firasat lain kalau Tiberius telah bekerja sama dengan kepala gubernur dan ingin menguasai jalur sutra, bahkan kemungkinan menggulingkan kekaisaran Cina. Dan juga karena kewajiban Huan untuk melindungi jalur sutra, ia pun berniat meminta bantuan dari pasukan temannya yaitu Yinpo. Tanpa menunggu lama, Huan menuju kota untuk bertemu dengan Yinpo. Namun sebelum berangkat, ia diangkat oleh Publius menjadi perwira 1 Legiun Roma, yang artinya Huan telah menjadi seorang prajurit kekaisaran Romawi. Sesampainya di rumah, Huan melihat istrinya ditangkap oleh pasukan Cina karena ia dianggap telah berkhianat. Huan pun mencoba untuk menyelamatkannya.
你们不要逼我。 Dan tanpa diduga, ia dibantu oleh Putri Bulan yang mengaku sebagai istrinya. 我叫冷月，是胡安的妻子。不是这样子。 Mereka berusaha kabur dari kepungan tentara Cina, namun para tentara terus mengejar dari belakang. Teman-teman dari Putri Bulan juga ikut membantu agar mereka dapat kabur dari kejaran pasukan Cina. Hingga akhirnya terjadilah baku hantam antara mereka. Istri Huan yang mencoba menyelamatkan anak-anak terkena tembakan panah di punggungnya. Dan walaupun mereka berhasil kabur dari kejaran pasukan tersebut, istri Huan tetap tidak diselamatkan nyawanya. Sementara itu di sisi lain, Lucius telah masuk ke dalam jebakan guys. Pasukan yang dikira bala bantuan dari Huan ternyata telah bekerja sama dengan Tiberius. Semua kapten dihabisi dan Lucius pun ditangkap. Lucius dirantai dan dikurung di sebuah ruang tahanan dengan kayu balok di punggungnya. Tiberius mendatanginya, mengatakan kalau semua ini telah mereka rencanakan bersama dengan Yinpo. Dan ternyata guys, akar semua masalah ini adalah dari Yinpo. Ia menfitnah Huan dengan memberikan surat izin bea cukai dan segel komandan kepada Tiberius. Dan benar dugaan dari Huan, Tiberius datang dengan pasukannya tak lain adalah ingin menguasai jalur sutra. Sedangkan Yinpo melakukan semua ini karena dijanjikan sebuah jabatan oleh Tiberius untuk menjadi kepala gubernur. Mendengar itu, Lucius memohon kepada Tiberius untuk melepaskan Publius. Karena menurutnya, Publius tidak lagi menjadi ancaman dan tidak ada hubungannya akan semua ini. Tapi, nasi telah menjadi bubur guys. Sakit hati karena tidak dijadikannya sebagai pewaris tahta membuat Tiberius tidak peduli. Publius pun telah dieksekusi Tiberius untuk melompat dari atas tebing. Huan yang kembali ke gerbang angsa liar disambut dengan kabar buruk guys. Pemimpin gerbang angsa liar mengatakan kalau ke-36 suku telah menyetujui jalur sutra menjadi wilayah kekuasaan tentara Romawi. Hal tersebut terpaksa mereka lakukan karena mereka takut akan ancaman dari Tiberius. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan untuk segera menyerahkan Huan sebagai tawanan. Huan tahu apa yang akan terjadi kepada 36 suku jika ia tidak menyerahkan diri. Huan pun akhirnya menyetujuinya. Namun sebelumnya, ia meminta kepada semua suku dan ras yang ada di gerbang angsa liar untuk mengibarkan semua bendera yang telah mereka buat saat perayaan bersama. Dengan tangan terborgol, akhirnya Huan diserahkan kepada Tiberius. Tapi sebelumnya, pemimpin gerbang angsa liar menyadari akan kesalahannya. Ia tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Tiberius dan menyusun rencana untuk membantu Huan mengakhiri semua ini. Di saat Huan dibawa menemui Tiberius, ia melihat pasukan Lucius telah dipenjara. Sesampainya di sana, Tiberius meminta kepada Huan untuk berikrar setia kepadanya. Dengan begitu, ia akan dibiarkan untuk hidup. Namun, Huan menolak keras akan hal itu dan berniat untuk melawan. Karena sepertinya ia mengetahui akar penyebab masalah semua ini adalah Yinpo. Huan ingin mengadu domba antara Yinpo dengan Tiberius sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat padanya. General, Yinpo will arrive soon. How many men is he bringing with him? At least 10,000 soldiers. Huan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Huan dan para tahanan mencoba melarikan diri dengan membalikkan kerangkeng yang mengurung mereka. Cara tersebut ternyata berhasil dan mereka pun akhirnya keluar. Huan juga memberikan kunci tersebut kepada pasukan Lucius, dan mereka pun juga ikut terbebas. Di sisi lain,
Yinpo yang datang dengan 10.000 pasukannya menagih janji kepada Tiberius karena ia telah menyelesaikan semua permintaannya. Tapi tanpa disadari guys, Huan telah menyusupkan anak buahnya ke dalam pasukan Yinpo. Setelah melihat tanda, mereka melepaskan anak panah dan mengenai salah satu pasukan Romawi. How well do you know Huan? Tiberius yang melihat itu spontan memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Yinpo. Ternyata rencana yang dibuat Huan berhasil guys, sehingga percakapan mereka menjadi sedikit tegang. We have no reason to initiate this fight. Alih-alih mendapatkan jabatan kepala gubernur, akhirnya menjadi malapetaka bagi Yinpo. Pertarungan pun tak terelakkan dan Yinpo tewas di tangan Tiberius. Sedangkan di dalam benteng, Huan akhirnya menemukan Lucius. Huan berusaha membebaskannya namun tidak berhasil. Di sini, Lucius berpesan ia menyerahkan pasukannya di bawah kepemimpinan Huan dan menyuruhnya pergi dari sini. Namun sebelum Huan meninggalkan Lucius, ia meminta satu permintaan lagi, yaitu untuk segera mengakhiri hidupnya agar penderitaan yang ia terima segera berakhir. Take me home. 我们会再见的。 Karena pasukan tambahan yang telah dikirim Tiberius ke dalam benteng, Huan bersama dengan pasukan Lucius harus bertempur dengan habis-habisan. Walaupun akhirnya mereka berhasil keluar, namun mereka telah dikepung oleh pasukan Tiberius yang ada di luar benteng. Sepertinya tidak ada jalan keluar lagi selain bertempur sampai mati. Well, brother, we die together. Dan ketika hendak menyerang, tiba-tiba ratusan elang menyerang pasukan Romawi guys. Elang-elang tersebut ternyata berasal dari suku Han yang hendak membantu Huan karena tidak setuju jalur sutra dikuasai oleh pasukan Romawi. Tak hanya itu, ke-36 suku juga ikut membantu dengan alasan yang sama. Terjadilah pertempuran gabungan antara ke-36 suku yang mendiami jalur sutra dengan pasukan Romawi yang sangat sengit. Sepertinya pasukan Romawi memang benar-benar tangguh guys. Pasukan gabungan ke-36 suku tersebut ternyata tidak berhasil menumbangkan mereka. Justru sebaliknya, para petarung dan para pemimpin suku banyak yang tumbang dalam pertempuran tersebut. Di sela-sela pertempuran yang masih sengit, datanglah pasukan Persia yang dipimpin oleh sang ratu. Parthians. Utusan yang dikirim Lucius sebelumnya, salah satunya berhasil lolos dari kejaran Tiberius. Ia berhasil menyampaikan kabar kepada sang ratu Persia tentang kejadian yang menimpa konsul Crassus dan Publius. Sang ratu mengatakan kalau dirinya dan konsul Crassus telah mendatangi perjanjian damai untuk melindungi putra bungsunya yaitu Publius. Karena sebelumnya, konsul Crassus telah mengetahui rencana jahat Tiberius sejak lama. What was on your mind when you ended their lives? Karena rencana jahatnya telah terbongkar, Tiberius pun mengakui akan perbuatannya. Tiberius ingin menyelesaikan masalah ini dengan berduel dengannya. Let's resolve this. Tiba-tiba saja, Huan dengan berbincang-bincang menerima tantangan tersebut. Namun Tiberius menolak dengan alasan ini adalah masalah kerajaan Roma, sedangkan Huan bukanlah pasukan Romawi. Kemudian, salah satu anak buah Lucius mengatakan dengan lantang kalau Huan sebelumnya telah diangkat oleh Publius menjadi perwira 1 Legiun Roma. Secara otomatis, Huan adalah pasukan Romawi dan berhak menerima tantangan duel dengan Tiberius. Master Publius made Huan as a Roman warrior. Tiberius akhirnya meladeni Huan untuk berduel. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit.
Huan sebenarnya hampir kalah loh guys, karena telah mendapatkan banyak luka melalui pertempuran sebelumnya. Namun dengan semangat juang di dalam dirinya, dengan susah payah, akhirnya Huan mampu mengalahkannya. The show is over! Dan dengan tewasnya Tiberius, konflik di jalur sutra akhirnya terselesaikan. Karena kejadian tersebut, Kaisar Yuan yang memerintah Cina pada waktu itu menghargai keberanian pasukan Romawi dan memperbolehkan membangun kota di jalur sutra. Kota tersebut dinamai Regum atau Raja yang merupakan sebuah simbol kesetiaan. Pasukan yang selamat diizinkan bergabung dengan Huan untuk membentuk pasukan baru. Di sana, Huan memimpin pasukan dari berbagai ras dan suku untuk melindungi jalur sutra di wilayah barat. Dan film pun selesai. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living mirrors dreams when I think of you.